Tuan benar tuh kali ini, kan Tuan memang maunya kayak begini. Hei bapak, Anda gak usah ketawa ketiwi, mending sana pergi Anda urus anak istri. Izin saya sedikit ralat, saya minta izin para pejabat, karena Tuan Uya rakyat jabatan cuma mandat. Kami telah usaha untuk anak dan keluarga, tidak seperti Anda yang berbohong pada keluarga. Kami tidak pernah berdusta hingga mengecewakan keluarga. Banyak siswa dan pelajar yang telantarkan di mana-mana. Saya juga tidak menunggu pergerakan Anda. Bingung bagaimana caranya, karena Pak Pejabat mendengar Anda. Pak Pejabat, seberapa hauskah Tuan untuk berkuasa, menggunakan dan menghalalkan segala cara? Pak Pejabat tak tahan dengan negara demokrasi hingga melakukan semua hal untuk melawan konstitusi. Itu namanya pelanggaran etika. Kita harus introspeksi dan berdoa. Semua pemuda adalah jawabannya untuk memajukan kesatuan negara. Anda bicara soal etika menghinakan saya. Yang kasus Anda kekerasan mahasiswa, kamu berani ngomong tentang sikap etika saya? Saya kasih kamu sikap kosong, kosong. Anda gak bisa luluskan tanpa bantuan GPT? Mau saya buka rahasia skripsi? Gimana sih? Nanti ketahuan coki. Lu makanya jangan bomo, gak usah kepo, gagal lulus tes, sekarang kok lu malah nyogok. Panik masa enggak. Waduh, untuk saya di tengah, karena dua kubu di sebelah saya penuh dengan amarah. Pak Pejabat mendingan praktekin ilmu padi. Cekodam dulu lah dengan followersmu yang dia nanti. Suaranya wakil seluruh negara untuk ekonomi pasti, sosialisasi, komunikasi, dan menghilangkan korupsi. Wakil rakyat telah siap untuk bersuara dari hati agar kota baru bisa masuki oleh para pribumi. Mungkin rakyat berujar mensusikan gada obat cepat-cepat ini dan mampu diwan gaya taat untuk bisa debat daripada pejabat cepat kayak tikus. Cuma main pakai backupan, Kencana pak, kok malah banyakin utang. Tunggu kiris, anggaran kota bikin miris. Ala bangku, kan pasti dia tahu bagaimana sisi gelap kota baru. Bapak-bapak, katanya kota baru dilarang. Terus mau ditaruh di mana harga diri? Oh mas, hormat. Mohon maaf kalau tindakan saya bikin rusuh masyarakat. Seenggaknya gak makan duit rakyat. Ambisimu tinggi, sistem hukum kau tingkah mati. Selakani konstitusi demi lanjutkan dinasti. Saya malah dapat pencerahan di sini sama anak-anak Genji. Padahal kan yang bikin ulah Genji sendiri. Kalau gak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Kalau saya jadi Anda sih sadar ya. Mendingan kalian turun di bawah. Aduh. Pak Bapak, mohon maaf sebelumnya. Ini perkara hukum, jadi jangan sosokan ya. Kok rakyat cuma bisa gugatin kerjaan kita. Pertanyaan, emang Pak Bapak bisa apa? saya bisa bayar pajak. Saya juga sudah taat pada aturan yang telah diberikan Bapak. Kalau tuan kerjaannya apa? Oh, bikin sistem negara toh. Tapi kok mungkin masih pelongo-pelongo. Belajar, ayo coba lawan terus, biar nama baik kalian makin tergerus. Emang boleh masa depan bangsa malah digendong? Yang bener aja belajar. Rugi dong. Hah, bapak-bapak gak pada tahu kalau mau jadi orang kaya harus jadi tukang kayu. Biar waktu punya anak tujuannya cuma satu. Apa itu? Waktu udah pada gede tak kasih kursi satu-satu. Maaf kepada para pelajar dan para rakyat kalau kami terlalu keras. Tapi kalian juga jangan lupa minta maaf kepada korban berita hoax dan korban suap. Tuan-tuan juga pernah berkampanye jadi rakyat, tapi bikin aturan tanpa rakyat. Kami rakyat tak bisa hanya tinggal diam daripada negara mengalami kemunduran. Sebentar, jaga mulut Anda ketika Anda berbicara. Sudah saya bilang, cukup diam dan ikuti aturan yang sudah tertera. Dan Anda juga jangan seenaknya
hanya membuat peraturan. Masa aturannya sudah ada ubah dalam waktu 1 malam? Hei, kalian berdua tidak ingat bahwa negeri ini adalah negara demokrasi. Di sini kami, suara rakyat, dapat ambil besar untuk memajukan negara. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya negeri ini harus sejahtera beserta rakyatnya. Mereka, Anda jangan bersikap biadab. Bagaimana nggak bisa maju dengan para koruptor di atas? Koruptor tidak bisa maju sama dia. Apakah kalian tidak sadar dengan apa yang kalian lakukan? Ha? Apa kalian lupa apa tujuan utama acara ini dibuat? Saya tegaskan, acara ini dibuat untuk menyelesaikan masalah, bukan malah menjadi ajang untuk berkelahi dan bertengkar. Tempat ratusan paru-paru dunia. Lihat dari jangkauan mata. Menyajikan kotak barat, kenal suasana alam ini yang masih asri. Begitu banyak perubahan drastis yang terjadi di Bogor ini. Dari segi arsitekturnya dan tata letak bangunannya, serta penempatan daerah yang sangat sinergis. Dengan bangunan ikoniknya, yaitu Burung Mesak Halegila. Tak kalah dengan trotoarnya, dengan arsitektur jalannya, dengan desain Waria Bahas. Kita dapat menikmati kewaka alamnya yang sungguh mempesona. Begitu banyak anggaran yang dikeluarkan untuk kota baru ini. Tetapi di balik indahnya kota baru ini ada problematika yang mengejutkan, khususnya yaitu para Periksa kasus korupsi yang menyangkut mantan Menteri Syamil Syahban Jatnika dan juga Fahri Muhammad Ihsan telah tertangkap. Diduga mereka telah menggelapkan dana sebesar 271 triliun rupiah. Saat ini terdakwa masih dalam proses pengadilan di Kejaksaan Agung, dan hingga saat ini pula kami masih menunggu putusan akhir dari Hakim Kejaksaan. Saya Reza Alto Fairuz pamit undur diri. Maju Anda. Diam, berontak Anda. Diam. Diam, maju. Kau punya salah. Diam. Masuk penjara. Masuk. Masuk. Siap. 86. Kali ini, kasus kekerasan mahasiswa terjadi di Universitas Langit Utara, di mana seorang mahasiswa bernama Ricky Nopal menjadi korban kekerasan pemulihan di kelas. Padahal diduga korban hanya mengantuk dan tak sengaja tertidur di kelas. Sangka utama mengaku bahwa niat utama dia melakukan kekerasan bukan untuk membuli, melainkan hanya sekedar untuk membangunkan. Tetapi korban malah dianiaya hingga sekarang shock berat atau trauma dengan peristiwa yang dialami. Bangunkan. Kalahnya yang tadi berarti darurat. Nyepet ini menyepet. Peringatan darurat. Berikan aku 10 pemuda, niscaya ku goncangkan dunia. Mengapa pemuda zaman sekarang menjadi seperti ini? Saudara dan saudara saling bertengkar dan berkelahi, padahal kalian adalah harapan bangsa. Sedih, Bu, saya melihat ini. Dengar, kalian semua adalah tulang punggung bangsa. Maka dari itu, kalian harus siap berjuang untuk cita-cita bersama. Tak hanya itu, kalian harus berani memimpin dan menciptakan perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Bagaimana, Jenderal? Benar sekali, wahai saudaraku. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tanamkan arti sejati
Kami harus berjuang untuk merdeka atau mati. Sekarang kalian malah foya-foya dan selisih. Mana rasa toleransinya? Tanamkan dalam hatinya. Ingat, saudara-saudara sekalian, kita harus mempertahankan semangat perjuangan dengan sepenuh hati. Jangan pernah kalah dalam keadaan apapun, walaupun jika harus mati. Semangat kita takkan padam, karena kemerdekaan adalah hak setiap anak bangsa. Anak-anak, janganlah kalian bertengkar satu sama lain. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap tenang. Kekuatan suatu bangsa terletak pada pemudanya untuk bertindak dalam segala hal. Tanamkan dalam diri kalian untuk menjadi seorang yang mandiri, bermimpi tinggi, berjiwa berani, Berjuang yang gigih serta berinovasi untuk negeri. Karena produk kita merah putih. Kobarkanlah semangat berjuang. Semakin tinggi ilmu, semakin besar rasa toleransinya. Jangan hanya jadi penonton, jadilah pelaku perjuangan. Maka lanjutkanlah perjuangan untuk membangun masa depan bangsa. Bertumpah darah satu, mengaku bangsa yang satu, menjunjung bahasa kesatuan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah apapun suku bangsa. Kita adalah pemuda, kita adalah penerus masa depan bangsa.